Halo, halo lagi. Balik lagi ke videoku yang ketiga untuk bedah, bongkar, unboxing, apapun itu yang kalian boleh sebut, GKS Statement of Purpose yang aku submit ke NIED last time. Jadi kan kita tadi udah bahas tentang language plan, terus abis itu udah bahas juga tentang goal of study plan. Nah sekarang section ketiga itu tuh mereka tuh pengen tahu, kan tadi udah goal yang kalian pengen capai saat studi. Nah ini tuh mereka pengen pengen tahu rencana apa yang kamu pengen lakuin setelah kamu lulus gitu. Apa sih yang kayak kamu pengen lakuin, goal apa, karir apa gitu. Jadi mereka pengen tahu itu. Nah jadi pastikan kalian saat menulis ini maupun brainstorm itu kalian pikirin secara mendalam kalian tuh emang sebenarnya maunya apa sih, kayak maksudnya kalian tuh pengen how do you see yourself in the next 5 years, gimana sih kalian tuh ngeliat diri kalian dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalian pengennya kamu siapa sih bakalan jadi apa ya 5 tahun ke depan, itu kalian harus tanya ini tuh ke diri kalian, oke? Nah, biar bosen. Tapi guys, yang diulang-ulang itu penting banget soalnya. Jadi aku nggak mau sampai any one of you missing this, oke? Nggak mau ya. Pertama, guys, jabarin planning kalian sespesifik mungkin, sedetail mungkin. Tunjukin kalian tuh beda, kalian tuh do something more. Kalian disuruh lari 1 mile, kalian lari 2 mile. Maksudnya apa? Kalian memberikan lebih dari ekspektasi mereka, kamu berikan sedetail mungkin gitu ya, yang kalian bisa lebih kreatif, bahkan bisa lebih bagus nanti dari aku, dan I would be happy to see it. Jadi ini cuma jadi referensi, tapi guys, be specific and be detailed, oke? Kedua, jangan fokus sama keuntungan yang kalian dapat dari beasiswa ini atau kayak buat diri kalian sendiri. Kalau ditanya purpose-mu apa, jangan supaya aku sukses, supaya aku punya duit banyak, supaya aku punya pendidikan yang tinggi. Jangan fokus sama dirimu, tapi fokus kalau lu dapat ini, kontribusi apa yang kamu bisa berikan ke Korea dan Indonesia. Jadi instead of focusing on yourself, focusing on what they will gain. Apa yang mereka bakal dapetin, apa yang mereka bakalan teruntungkan dengan membiayai studi kamu. Oke? Fokus ke kontribusimu, bukan apa yang mereka bisa lakuin ke kamu gitu. Jadi jangan self-centered gitu ya. Ketiga, pastiin jawaban kalian autentik dan gak plagiat. Oke? Selain itu disrespectful kepada orang yang menulis, paling bahaya lagi adalah kalian bisa terdiskualifikasi, which is sayang banget kan, kalian udah susah payah malah terdiskualifikasi karena mereka baca. Jangan pikir mereka nggak baca, guys, mereka notice loh guys, karena apalagi orang-orang yang lolos kan mereka bacain semua juga, jadi mereka notice lah siapa yang nulisnya oke dan siapa yang mengcopy, siapa yang itu tuh bahaya banget buat aplikasi kalian. Jangan sampai kalian masuk ke trap, ke jebakan itu, oke? Jadilah autentik guys, kalian tuh unique with your own way kok, oke? Oke, lanjut ke nomor 4. Cepat aja, beranikan dirimu bermimpi dan bervisi besar walau terdengar sulit tercapai. Balik lagi guys, goal yang akan aku sampaikan di selanjutnya ini bakalan kayak buat aku ini, aku mungkin nanti nggak bakalan buka semua maunya sih guys, karena ada yang personal yang aku tulis, yang aku punya goal spesifik, ide-ideku. Tapi pastinya it's a big dream for me, at least for me. Aku sadar diri lah ya guys, itu aku tahu it's big enough that scared me, itu tuh gede dan aku lumayan kayak aduh, can I gitu, kayak bisa nggak ya gue mencapai itu. Tapi aku cuma tahu aku lakuin yang terbaik, aku berjalan bersama Tuhan, kita ngandelin Tuhan lah ya dalam segala hal, kita lakuin yang terbaik, kita percayain hidup kita ya. Kalau nanti memang jalannya pasti kalau emang itu sesuai dengan rencana Tuhan, dan aku juga do my best effort untuk bisa dapetin itu ya, syukur-syukur semua bisa tercapai dengan baik, bahkan hopefully bisa lebih dari itu. Oke? Jadi buat kalian, mimpi-mimpi kalian berani, jangan tulis yang guys.
tulis benar-benar berani, apa sih kalau kalian dikasih gratis, mimpi apa yang kayak pengen lakuin setelah lulus, pengen apa sih goalnya gitu. Anggap aja kalian punya uangnya, anggap aja kalian punya koneksinya, anggap aja kalian punya itu, tapi tetap yang doable, something yang strategi ini tuh it can be done gitu, bisa gitu ya, yang masih masuk akal. Oke, balik lagi aku give a preview aja. Tadi kita udah di video sebelumnya, video pertama udah bahas tentang language study plan, yang tentang before sama after. Kedua, goal of study and study plan, yaitu apa sih tujuan aku studiku dan plan dalam studi apa. Nah, di video kali ini aku tuh bakalan bahas tentang future plan after study, which is kayak setelah lulus mau ngapain gitu kan. Jadi inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Alright, let's dig in. Nah, di section 3 ini guys, aku bagi menjadi 2, yaitu short term plans sama long term plans. Ya, jadi aku bagi ada yang short term untuk yang beberapa tahun ke depan sama yang long termnya. Jadi ingat itu ya, aku bagi ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di bagian halaman kedua yang bawah, itu tuh bagian yang aku kotakin itu adalah short term. Short term itu untuk beberapa tahun aku bagi, nanti akan aku jabarin. Dan yang bawah tuh yang long term. Tapi kita bahas dulu yang 3A, which is yang short term. Oke. Short term aku bagi 2 lagi guys. Nah, makanya kalian lihat di situ kan ada 2 poin tuh. Nah, itu tuh aku bagi menjadi 2, yaitu yang plan aku tahun pertama sampai tahun ketiga setelah lulus, terus tahun keempat sampai tahun ke-6 itu aku bagi ke situ. Nah, jadi tahun pertama dan ketiga aku breakdown di situ bahwa this is my goal, ya. Aku bermimpi, aku berharap, aku tuh pengen banget bisa kerja di K-drama production company. Kan tadi kan ceritanya aku pas sekolah kan aku udah magang nih, planningnya aku tuh magang di sana. Nah, aku berharapnya tahun pertama sampai ketiga aku bisa magang di tempat yang dulu aku pernah magang, aku bisa kerja di sana. Tapi sebagai pekerja gitu. Kemarin kan student magang, cuma sekarang aku pengennya aku bisa magang, bisa kerja di sana, karena aku punya tujuan tahun pertama sampai tahun ketiga ini kan aku ceritanya baru fresh grad kan, jadi aku pengen belajar gitu. Jadi aku pengen bisa belajar lebih detail lagi, pengenalan gimana sih proses sesungguhnya pre-production, pembuatan production dan post production dari Korean drama. Terus juga aku tuh pengen bisa ke-expose gimana sih prosesnya di balik pembuatan Korean drama, dan juga gimana distribusinya di TV maupun di OTT platforms tuh kayak Netflix, kayak View, kayak ya gitu-gitulah ya. Aku pengen tahu gimana mereka tuh distribusin itu secara lokal maupun internasional. Makanya aku pengen masuk ke dalamnya. Ketiga, aku pengen belajar dan terinspirasi dari industrinya. Jadi aku pengen masuk ke industrinya sendiri supaya aku bisa ngerti gitu gimana sih mereka tuh bisa mendapatkan unique voice secara budaya, dengan cara aku tuh bisa dengan aku bekerja sama dengan mereka supaya aku bisa lihat cara mikir mereka, cara mereka brainstorming, cara mereka mendapatkan ide. Aku pengen belajar gitu dari dengan aku tuh kerja di K-drama production company ini. Nah, itu jadi secara overall nih yang aku kasih kesimpulan, aku short termnya itu secara tahun pertama ketiga aku pengen cari pengalaman bekerja di Korea, terutama di K-drama production company gitu ya. Itu yang tahun pertama dan sampai tahun ketiga. Karena kenapa sih 3 tahun? Karena aku sadar sih bahwa untuk mendapatkan pengalaman setahun gak cukup guys. Maksudnya buat aku ngerasa kayaknya paling make sense itu untuk aku bisa ngaku diriku tuh understand, itu kayak aku udah mulai punya deep understanding itu adalah ketika aku kerja 2-3 tahun. Gak cuma setahun kayak terus udah gitu, enggak. I think I want to be experience, kayak aku pengen punya experience yang dalam, jadi makanya aku seperti ini. Oke? Nah, lanjut ke tahun keempat sampai ke-6. Ini masih masuk ke short term plans kan. Jadi setelah aku tadi di sana kan belajar. Jadi kalau tadi kan belajar cari pengalaman. Kalau yang ini aku ngerasa setelah 3 tahun mungkin aku udah lebih berpengalaman, aku lebih punya suara, aku lebih punya power, aku lebih punya kredibilitas. Aku pengen bisa jadi kreatif tim di Korean story planning industry, tapi aku pengennya bisa utilize, aku bisa kerjasama sama Korean storyteller untuk aku bisa utilize, bisa menggunakan backgroundku sebagai orang Indonesia untuk ide konten, untuk ide drama, ide film maupun apapun itu yang bakal nanti aku produce. Nah, jadi aku dalam jelasin ini, itu tuh aku jelasin secara spesifik
secara mendetail konten apa yang akan aku bisa lakuin bersama-sama orang storyteller Korea dengan backgroundku sebagai orang Indonesia. Aku tulis di situ spesifiknya. Aku nggak tulis di sini karena it's my personal plan, guys. Sorry. Tapi yang penting aku udah tulis generalnya tuh isinya apa ya. Penting itu kan kalian kan yang penting dapat idenya lah ya gimana. Nah terus abis itu aku juga tulis di situ gimana keberadaanku sebagai orang Indonesia di dunia di hiburan Korea itu bakalan bisa menjembatani dunia hiburan Korea dan Indonesia. Kan banyak kan biasanya orang-orang Korea yang di Indonesia. Kalau ini aku orang Indonesia yang di Korea, dan gimana aku bisa helping untuk bisa jadi kreatif, jadi otak kreatif di balik Korean storytelling industry, dan itu adalah orang Indonesia. That's my dream. Dan ketiga, oh my gosh, I'm so excited. Aku baca ini, aku jadi excited banget. Oke. Jadi aku pengen banget pengetahuanku terhadap Indonesia akan membuat kayak konten Korea tuh bisa lebih ngena gitu sama audiens Indonesia, karena aku bakalan bisa memberikan banyak culture Indonesia juga, bisa ada multicultural, aku bisa masukin nilai-nilai Indonesia juga yang bisa lebih ngena lah, karena kan aku orang Indonesia gitu, aku bakalan bisa lebih touch market audience di Indonesia gitu. Nah selanjutnya aku memberikan goal juga, kayak maksudnya aku memberikan rencana gimana aku tuh keberadaanku di dunia industri Korea itu bakalan bisa memberikan exposure kepada Indonesia gitu, karena kan kontennya kan berarti kan aku bakalan banyak nyantumin Indonesia ya, jadi aku berharap Indonesia bakalan lebih banyak disebut, Indonesia bakalan jadi banyak lokasi syuting atau apapun, a lot of fun stuff that I'm planning to do after graduation, which is kayak it's a big dream, tapi ya I know kalau memang jalannya Tuhan pasti ada jalannya. Jadi this is my dream, guys. Doain ya bisa terlaksana. Hehe. Nah jadi secara general tahun keempat sampai ke-6 setelah aku lulus, karena ceritanya aku udah mulai punya experience, aku udah mulai bisa involve lah ya gitu. Setelah aku belajar selama 3 tahun, aku berharap aku udah mulai bisa kontribusi nih di industri kreatif Korea dengan backgroundku sebagai orang Indonesia. Dan sekalian aku bisa memberikan exposure kepada Indonesia melalui keberadaanku di dunia entertainment di Korea. Itu tahun keempat sampai ke-6. Nah, ini kan tadi yang short term, yang tadi. Nah, sekarang kita bahas yang long term plans. Jadi itu yang tahun setelah itu. Ini yang paling bawah. Tuh, aku cuma 1 sih, soalnya itu udah cukup lama buat aku planningnya. Yaitu tahun 7 sampai 10. Nah, tahun ke-7 sampai 10 aku bakalan balik ke Indonesia. Jadi bayangin guys, aku tuh di situ seolah-olah bukan seolah ya. That's my plan. Kalau memang nanti Tuhan berkehendak lain, it's a different story, beda cerita. Tapi kalau secara planning aku pengen stay at least 6 tahun. Setelah lulus aku masih 6 tahun di Korea. Well, let's see. Tapi that's my goal sih. Let's see nanti gimana. Tapi aku rencananya gini, tahun ke-7 sampai ke-10 aku bakalan balik ke Indonesia, dan dengan harapan kan aku udah punya pengalaman macam-macam nih, nulis dan kerjasama sama orang-orang Korea dalam menulis drama atau apapun. Dan harapan aku tahun ke-7 sampai 10 aku pulang ke Indonesia tuh aku udah punya pengalaman nih. Jadi aku bisa balik ke Indonesia, ke industri Indonesia, dan aku mulai bisa improving drama-drama di Indonesia, bisa nulis TV drama, dan dengan aku sekarang pulang itu dengan kemampuan aku, kayak aku udah ngerti dunia entertainment Korea, storytellingnya mereka gimana, terus aku juga ngerti culture mereka gimana, dan aku mungkin bisa which is aku akhirnya jabarin di situ bahwa aku berharap aku bakal membuat konten, which is kontennya itu aku jelasin di situ spesifik guys, ini aku kasih ke kalian gambaran aja ya. Jadi aku aku tulis di situ konten ideku tuh apa sih, konten apa yang akan aku buat di Indonesia yang bisa aku hubungkan dengan pengetahuanku mengenai hidup orang Indonesia maupun orang Korea gitu yang ada di luar negeri maupun di Korea. Nah terus juga aku nunjukin gimana keberadaanku di dunia hiburan Indonesia akan menjembatani dunia hiburan Korea di masa depan dengan koneksi dengan dunia hiburan Korea yang telah jadi kan aku ceritanya udah pulang nih dari Korea, kan koneksiku di Korea udah banyak nih, udah lumayan lah ya, kan aku udah kerja di entertainment industry sana. Dan aku berharap ketika aku udah pulang Indonesia, aku udah punya koneksi dari sana, itu aku bakal banyak bisa menjembatani dunia hiburan Indonesia dan dunia hiburan di Korea gitu.
Nah, jadi kesimpulannya, rencana aku dari tahun ke-7 sampai 10, jadi aku bakalan kembali ke Indonesia dengan situasi sudah memiliki koneksi dengan dunia hiburan di Korea, dan akhirnya aku bisa membuat konten yang berhubungan dengan Korea, dan juga bisa kayak bawa ke Indonesia tuh kualitas drama Korea gitu, misalnya dalam konten ya. Nah, jadi kalau kalian lihat, aku tuh fokusnya itu tuh dengan kontribusi apa yang aku bisa berikan buat Korea maupun Indonesia, gimana exposure yang aku berikan, gimana keuntungan yang akan aku berikan, kayak impact-nya apa ke industri secara general. Ini aku sengaja banget guys, kayak aku emang karena aku tahu bahwa this is not about me gitu, this is about bukan tentang aku kayak bagaimana menguntungkan aku, tapi bagaimana aku bisa menjadi agent of change atau menjadi orang yang pembawa perubahan, orang yang bisa membawa gebrakan gitu di industrinya sendiri gitu. That's my goal and dream. Jadi it's big. I know maksudnya aku tahu aku nggak akan bisa lakuin sendiri tanpa Tuhan pastinya. Jadi dan tanpa bekerja keras juga. Jadi buat kalian, itu adalah pembahasan aku tentang goal overall ya. Jadi kalau kalian lihat, aku udah bahas tadi ya, ini ada short term, long term gitu-gitunya. Kalian boleh aku saranin kalian sedetail mungkin planning kalian apa, dan semoga tadi pembahasan yang aku udah sampaikan ke kalian itu bisa membantu kalian brainstorming. Pastinya jangan lupa selalu involvein Tuhan dalam proses kalian buat personal statement of purpose. Banyak doa guys, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat, minta jalan. Karena buat aku sendiri, aku sadar banget aku bisa lolos beasiswa ini bukan cuma sekedar karena kerja keras, tapi karena rencana Tuhan dan pertolongan Tuhan aja sih. Karena kalau ngomong kerja keras, banyak banget nih kerja keras gitu. Tapi kalau aku bisa puji Tuhan lolos itu ya it's ya itu emang rencana Tuhan dan memang kemurahan Tuhan aja. Jadi buat kalian yang kalian punya mimpi, kalian tulis guys. Kalian bisa selalu sampaikan semuanya dalam doa. Mimpi kalian apa? Aku juga ngerasa sebenarnya apa yang aku sampaikan kalian, aku sampai malu sebenarnya nyampein ini, karena aku ngerasa aku tuh bermimpi aku bisa membawa impact dan kontribusi di dunia entertainment Korea dan Indonesia. Wow, that's big. Kayak aku sadar aku cuma anak muda yang masih belajar, masih tapi that's my dream gitu. It's big, but if your dream doesn't scare you, it's not big enough. Jadi kalau mimpimu nggak cukup besar, kalau dia nggak menakut kamu, berarti itu bukan mimpi yang cukup besar, bukan mimpi yang worth it gitu. Itu nggak besar. Jadi makanya aku berharap kalian semua, aku doain kalian semua yang nonton video ini, untuk kalian bisa nemu ide, nemu hikmat lah ya dari Tuhan, gimana sih nulis yang benar, nulis yang oke, personal statement of purpose, dan pastinya gimana sih kalian tuh menavigasikan hidup kalian untuk ke depan. Oke? Semoga membantu ya guys, video-video yang aku udah sampein. Maafin kalau aku banyak kekurangan, aku juga manusia, aku berusaha keras untuk bisa sharing dan se-helpful mungkin, karena aku pengen kalian juga sukses, nggak cuma aku dan award-award yang tahun ini, tapi aku pengen kalian semua yang nonton saat ini sukses, karena video ini juga dari Korea, jadi Korea tuh nunggu kalian, jadi semangat terus untuk revisi, untuk mengejar mimpi kalian. Oke? Bye-bye guys. Have a great day.